Rumah Jagal. Perkenalkan, namaku Arya dan istriku Maya. Kami berdua adalah sepasang suami istri yang tinggal di rumah yang bisa dikatakan jauh dari pemukiman warga. Tinggal di sebuah rumah yang jauh dari pemukiman warga bagiku tidak menjadi masalah, karena aku pun tahu rumah yang kutempati saat itu adalah rumah peninggalan dari orang tuaku. Tapi sayangnya, keadaan yang awalnya baik-baik saja, semuanya tiba-tiba berubah menjadi tidak terduga sejak lahirnya anak pertamaku. Masih sangat teringat jelas di kepalaku. Malam itu adalah tepat 7 hari setelah istriku melahirkan putra pertamaku. Aku yang biasanya selalu begadang setiap malam, waktu itu harus segera tidur karena kelelahan setelah seharian ikut membantu istriku merawat buah hatiku. Namun anehnya, ketika aku hendak mengunci pintu utama rumahku, tiba-tiba aku melihat tempat di mana aku memendam ari-ari anakku, ternyata sudah terlihat berantakan tidak karuan. Loh, kok berantakan? Ucapku kaget. Melihat hal itu, tentu saja aku pun terkejut bukan main sambil seketika menggali tanah tersebut karena aku curiga jika ari-ari anakku sepertinya telah diambil oleh seseorang. "Dedek, kesini sebentar," teriakku sambil menggaruk-garuk tanah yang ada di depanku. "Ada apa, Mas?" ucap istriku sambil berjalan ke arahku perlahan. "Ari-ari anak kita sepertinya dicuri orang," sahutku keras. "Apa?" jawab istriku terkejut. Dan tanpa memperdulikan ucapan istriku, aku pun terus menggali tanah tersebut hingga aku benar-benar yakin jika malam itu aku kehilangan ari-ari anakku. "Ya Allah, ari-ari anak kita hilang, Dek," ucapku lemas. "Ini pasti diambil orang, Mas," sahut istriku. Tapi sayangnya, sebelum selesai aku memikirkan semua itu, tiba-tiba aku mendengar suara tangisan anakku yang saat itu memang sedang ditinggalkan di kamar sendirian oleh istriku. Tangisan tersebut terdengar keras dengan nada menjerit seperti sedang disakiti oleh seseorang. Mendengar hal itu, tentu saja aku pun seketika berlari ke arah kamarku dengan pikiran yang sudah sangat tidak karu-karuan. Dan sesampainya aku di kamarku, tubuh yang sudah gemetaran waktu itu seolah-olah seperti sudah tidak bisa lagi bergerak, karena aku tidak percaya dengan apa yang ada di depan mataku malam itu. Benar, malam itu aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Bayi kecilku saat itu sedang diangkat kakinya dengan posisi terbalik oleh sesosok perempuan yang terlihat sangat menakutkan. Tubuhnya tinggi besar dengan kulitnya yang seperti bekas terbakar. Hingga saat ini masih tidak bisa kulupakan. Matanya melepuh dengan tangannya yang saat itu memegang anakku. Tentu saja membuat aku langsung berteriak kencang dengan tanganku yang seketika merebut anakku dari tangan wanita tersebut. "Siapa kamu?" teriakku sambil merebut anakku dan langsung membawanya lari keluar dari kamarku. "Ada apa, Mas?" ucap istriku yang saat itu berjalan masih sampai ruang tengah rumahku. "Nggak apa-apa, Dek," jawabku dengan menyerahkan anakku kepada istriku. "Kamu kenapa?" sahut istriku menenangkanku. "Dek, kalau kita sementara tinggal di rumah Om Budi gimana? Sepertinya ada yang salah deh dengan rumah ini," jawabku. "Tubuhku masih nggak kuat jalan, Mas. Rasanya sakit semua. Lagian saudara kita sudah nggak ada yang mau peduli dengan kita loh, Mas. Apa kamu nggak malu?" ucap istriku. Dan setelah obrolanku malam itu, akhirnya aku dan istriku pun tidur di ruang tamu rumahku, karena aku yang tidak berani lagi tidur di kamar tidurku. Dan singkat cerita, keesokan harinya semuanya semakin aneh saja. Pagi itu, ketika aku bangun dan membuka mataku, aku melihat keadaan rumahku tiba-tiba sudah berantakan tidak karuan. Bahkan, yang paling membuat aku terkejut adalah
Pagi itu, aku tiba-tiba sudah berada di lantai kamar mandi bersama dengan istri dan anakku yang saat itu masih berada di dalam pelukanku. Mengetahui hal itu, aku pun seketika membangunkan istriku dengan perasaan yang sudah sangat ketakutan. Dek, 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 bangun, dek, bangun, dek. Ucapku dengan menggoyang-goyangkan tubuh istriku. Dan setelah istriku bangun dari tidurnya, dia pun ikut terkejut, bukan main sambil menggendong anakku yang saat itu juga masih dalam keadaan tertidur pulas. Ya Allah, kita dipindah, Pak. Sepertinya apa yang kumimpikan semalam benar-benar terjadi, ucap istriku sambil melihat ke sana dan kemari. Kamu mimpi apa emangnya? Tanyaku heran. Nanti saja ku jelaskan. Sekarang, ayo pergi ke rumah Pak Gunawan. Sepertinya aku ingin membicarakan sesuatu dengannya. Sahut istriku sambil terlihat mengemasi barang-barang anakku. Dan tanpa banyak tanya lagi, pagi itu aku pun segera pergi ke rumah Pak Gunawan yang memang terletak sekitar 5 km dari arah rumahku saat itu. Namun anehnya, sesampainya aku di rumah Pak Gunawan, dan setelah istriku menceritakan apa yang sudah kami alami semalam, bukannya memberikan jawaban, beliau malah terlihat acuh dan seolah tidak peduli dengan apa yang sudah kami ceritakan. Aku tidak tahu apa yang kalian maksud, dan kenapa kalian menceritakan ini semua kepadaku. Aku tidak punya hubungan apapun dengan keluargamu, ucap Pak Gunawan. Tadi malam, aku bermimpi melihat Bapak ada di rumahku, sahut istriku. Maksudnya, sahut Pak Gunawan heran. Tolong Pak, bantu kami. Jangan pura-pura nggak tahu. Aku udah tahu semuanya, ucap istriku lesu. Mendengar hal itu, Pak Gunawan seketika berdiri dan menyuruhku untuk segera pergi dari rumahnya dengan dalih beliau hendak pergi bekerja. Maaf, kalian salah orang. Sekarang kalian pergi saja. Aku mau berangkat kerja, jawab Pak Gunawan singkat. Karena aku merasa kedatanganku tersebut sudah tidak dihargai lagi. Akhirnya, aku pun seketika berpamitan pergi dengan hendak mengejak istriku yang saat itu masih terlihat duduk dan menunduk lesu. Dek, ayo pulang saja, ucapku sambil berjalan keluar dari rumah Pak Gunawan. Namun anehnya, ketika aku masih berjalan pelan ke arah motorku, tiba-tiba pandanganku teralihkan dengan halaman rumah Pak Gunawan yang ternyata penuh dengan taburan bunga melati dan garam-garam kasar. Namun karena aku merasa semua itu bukanlah urusanku, aku pun mencoba tidak peduli dan segera menaiki motorku agar aku bisa segera pergi dari rumahnya. Namun anehnya, ketika aku masih menunggu istriku menyusul, tiba-tiba Pak Gunawan berteriak dari dalam rumahnya seolah sedang memperingatkan sesuatu dengan bahasa Jawa halusnya. Nyalakan dupa di setiap sudut rumahmu. Jangan lupa bawang buat bayimu, dan jangan lupa setiap hari bikin sesajen, letakkan tepat di tengah pintu belakang rumahmu. Teriak Pak Gunawan sambil menatap ke arahku dan ke arah istriku. Karena aku masih sangat kesal dengan perlakuan Pak Gunawan terhadapku, waktu itu aku hanya diam sambil terus mengarahkan motorku ke arah jalan utama dan segera pergi dari rumahnya tanpa memperdulikan semua perkataannya. Kamu sebenarnya mimpi apa sih, Dek? Tanyaku dengan mulai menjalankan motorku. Mas, apa kamu ingat cerita tentang rumah jagal yang sering kamu ceritakan kepadaku? Ucap istriku tiba-tiba. Iya, kenapa? Jawabku. Sepertinya cerita itu memang benar-benar ada, sahut istriku. Iya, memang kenapa? Jawabku. Bukan itu masalahnya, Mas, sahut istriku pelan. Maksudnya gimana sih? Ucapku. Rumah yang ada di dalam ceritamu, itu sebenarnya rumah kita, jawab istriku jelas. Hah? Maksudnya apa? Sahutku sambil seketika memberhentikan laju motorku. Rumah jagal yang sering kamu ceritakan kepadaku, itu sebenarnya rumah yang kita tempati saat ini. Sebenarnya aku sudah tahu kenyataan itu dari dulu. Dulu, sebelum ayahmu meninggal, ayahmu sempat menceritakan hal ini kepadaku.
Namun, karena aku dilarang untuk menceritakan kebenarannya kepadamu, akhirnya aku hanya diam dan berpura-pura tidak tahu setiap kali kamu menceritakan tentang cerita rumah jagal itu kepadaku, ucap istriku jelas. Mendengar hal itu, tubuhku seketika lemas dengan perasaan yang sudah tidak bisa lagi kujelaskan. Bingung, takut, kesal. Saat itu benar-benar bercampur menjadi satu. Kemarin malam, aku bermimpi bertemu dengan ayahmu. Beliau terlihat lesu sambil berpesan agar aku segera menemui Pak Gunawan. Kata ayahmu, setelah kelahiran anak kita, bakal ada bencana yang akan menimpa keluarga kita. Makan disuapin, mandi dimandiin, tidur ditemanin, dan mati dianterin. Semua itu adalah kata-kata ayahmu yang kulihat di dalam mimpiku, ucap istriku jelas. Makan disuapin, mandi dimandiin, tidur ditemenin, dan mati dianterin. Itu maksudnya apa? Sahutku. Nah itu, aku tadi mau nanyain hal itu ke Pak Gunawan. Pak Gunawan malah nggak mau. Soalnya kata-kata itu semalam kulihat diulang-ulang terus sama ayahmu, jawab istriku. Mendengar hal itu, aku pun seketika diam sambil kembali menjalankan motorku dengan pikiran yang mulai berantakan tidak karuan. Dan sesampainya aku di rumah, aku pun segera mengeluarkan semua perabotan bayiku agar dia tidak lagi tidur di dalam kamar tidurku. Mulai sekarang, kita nggak tidur di kamar lagi. Kita tidur di sini, di ruang tamu ini sampai keadaan sudah benar-benar aman, ucapku. Iya, Mas. Terus, gimana tentang sajian kata Pak Gunawan tadi? Apa aku buatkan sekarang saja? Sahut istriku. Iya, nggak apa-apa. Buatkan sekarang. Dan jangan lupa bawang buat bayi kita ya, Dek, ucapnya pelan. Singkat cerita, setelah kejadian waktu itu, akhirnya setiap malam aku selalu tidur di ruang tamu rumahku bersama dengan keluargaku. Dan tidak berhenti di situ saja. Waktu itu, aku juga rutin menaruh sesajen sesuai arahan dari Pak Gunawan saat itu. Selama tidur di ruang tamu, aku mulai merasakan dan percaya jika cerita rumah jagal memang benar-benar cerita yang terjadi di dalam rumahku. Hal itu bukanlah tanpa alasan, karena setiap malam aku selalu mendengar suara orang warawiri, suara keramaian, suara besi diseret, bau bangkai, hingga suara orang laki-laki sedang menangis. Semuanya terdengar dengan sangat jelas berasal dari dalam rumah yang kutempati saat itu. Keadaan seperti itu berlangsung hingga beberapa minggu lamanya. Kenapa aku tidak pergi saja dari rumah tersebut? Ya, selain karena aku sudah tidak punya rumah lagi, banyak masalah dari keluargaku dan keluarga istriku yang mungkin tidak bisa kuceritakan di sini. Hal itulah yang akhirnya memaksaku untuk tetap menetap di rumah ini. Meskipun aku pun tahu jika sebenarnya banyak bahaya yang bisa mengancam keluargaku. Dan singkat cerita, aku pun mulai berpikir jika semuanya harus segera berakhir. Mas, apa kamu gak capek hidup kayak gini? Gimana kalau kita jual saja rumah ini? Terus kita beli lagi rumah baru di tengah kota, ucap istriku sambil menyusui bayi mungilku. Kalau kita benerin dulu gimana? Sahutku dengan diiringi lampu rumah yang waktu itu tiba-tiba mati. Waduh, mati lagi. Imbuhku sambil menatap ke arah lampu rumahku yang saat itu memang sudah beberapa kali tiba-tiba mati sendiri. Lampu di rumah ini kok aneh ya, Mas? Nggak ada satupun yang kuat bertahan lama. Semuanya hanya bertahan 1-2 hari saja. Jangan-jangan ada yang konslet, Mas, sahut istriku. Walah, Dek, aku rasanya sudah lelah dengan semua ini. Aku sudah cek semua aliran listrik di rumah ini. Dan semuanya baik-baik saja, gak ada yang salah sama sekali. Sepertinya rumah ini memang benar-benar sudah tidak bisa lagi ditempati. Kita pindah saja ya, aku sudah gak ngurus lagi apa kata orang. Tapi untuk sekarang, sementara kita tidur gelap-gelapan gak apa-apa kan? Soalnya stok bohlam lampuku sudah habis, ucapku sambil memeluk istri dan anakku.
"Iya mas," jawab istriku. Namun sayangnya, belum lama aku dan istriku memejamkan mata. Malam itu tiba-tiba aku mendengar suara lompatan yang terdengar semakin lama semakin dekat saja. Suara lompatan tersebut terdengar dari arah ruang tamu yang sepertinya menuju ke arahku dan ke arah istriku. Blek, 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 blek. Mendengar hal itu, aku pun seketika membuka mataku dan memegang tangan istriku, sembari memberi tanda jika waktu itu aku sedang mendengar sesuatu. Dan setelah beberapa saat aku membuka mataku, tiba-tiba pandanganku teralihkan dengan adanya sosok pocong bertubuh tinggi yang berdiri tepat di belakang tempat tidurku saat itu. Sosok tersebut lebih tinggi dari ukuran manusia biasa, dengan kain kafannya yang sepertinya juga terlihat acak-acakan tidak seperti seharusnya. Dan tidak hanya itu, pandanganku saat itu juga teralihkan ke arah sudut lainnya, yang di situ juga terlihat ternyata ada pocong lain yang tidak memiliki kaki. Bahkan di sudut-sudut lain, aku juga sekelebatan melihat adanya sosok kakek-kakek yang terlihat sedang duduk di meja makanku, ditambah dengan adanya sosok anak kecil yang sedang berlari-larian ke arah dapur dan kamar tidurku. Malam itu, di dalam rumahku aku benar-benar melihat banyak sekali setan yang seolah-olah sedang mengelilingiku. Mengetahui hal itu, aku pun seketika terkejut bukan main. Mataku terbelalak dengan mulutku yang rasanya sudah tidak bisa lagi berteriak. Dan tidak berhenti di situ saja. Waktu itu, tubuhku benar-benar terasa kaku dengan diiringi jantung yang sudah berdetak kencang tidak karuan. Setelah beberapa saat kemudian, akhirnya aku ditarik oleh istriku dan dengan sigap dia menundukkan kepalaku agar aku tidak lagi melihat semua kengerian itu. Karena aku menganggap jika malam itu sudah berbahaya bagi keluargaku, aku pun waktu itu seketika menyeret tangan istriku untuk segera pergi dan meninggalkan rumahku saat itu juga. Setelah bayiku sudah terlihat digendong oleh istriku, akhirnya aku dan istriku pun berjalan cepat ke arah pintu utamaku dengan terus menundukkan kepala. Namun sayangnya, masih beberapa langkah aku berjalan, tiba-tiba istriku berteriak histeris dengan bayiku yang dilemparkan beberapa kali ke arah plafon dan dinding yang ada di dalam rumahku. Dan tidak berhenti di situ saja. Setelah puas melempar bayiku, tiba-tiba dia berlari kencang keluar rumah sambil berteriak-teriak seperti orang yang kegirangan entah kenapa. Karena aku tidak berhasil mencegahnya, aku pun akhirnya mengutamakan keadaan bayiku dahulu sebelum aku mengejar istriku yang saat itu sudah berada jauh di luar rumahku. Setelah aku berhasil menggendong bayiku yang saat itu menangis terseduh-seduh karena habis dilempar, aku pun akhirnya segera berlari keluar, hendak menyusul istriku yang saat itu kesurupan tidak karuan. Tapi sayangnya, masih beberapa langkah aku keluar dari rumahku. Malam itu tiba-tiba kepalaku terasa pusing, dengan diiringi perut yang juga tiba-tiba terasa mual tidak karuan. Dan tidak berhenti di situ saja. Saat itu tiba-tiba pandanganku menjadi buram, dengan diiringi suara aneh yang juga tiba-tiba terdengar kencang di telinga kiri dan kananku. Dan setelah itu, aku sudah tidak mengingat lagi apa yang telah terjadi. Semuanya menjadi gelap dengan suara riuh ramai yang terus-terusan terdengar di telingaku yang entah sumber suara tersebut dari mana asalnya. Sebenarnya, sesaat sebelum aku kehilangan kesadaran, malam itu aku masih sempat ingat jika waktu itu aku sedang dalam posisi menggendong bayiku. Tapi yang membuat aku bertanya-tanya adalah malam itu di depan rumahku, aku sepertinya melihat taburan bunga melati dan garam kasar yang sama seperti yang ada di depan rumah Pak Gunawan. Namun karena aku sudah tidak kuat lagi menahan rasa sakit yang tiba-tiba ada, akhirnya malam itu pun aku lupa segalanya. Istriku hilang entah kemana, keadaan bayiku juga bagaimana, dan aku ini kenapa? Malam itu aku tidak tahu karena aku sudah tidak kuat lagi berbuat apa-apa, ucap narasumber. Dan singkat cerita, aku sadar setelah 2 hari lamanya.
Aku terbangun, tiba-tiba sudah berada di rumah Pak Warno. Yang ku tahu beliau adalah tetanggaku yang letak rumahnya sekitar 400 meter dari rumahku. Ketika aku terbangun saat itu, tubuhku rasanya sangat sakit semua, seperti habis ditusuk-tusuk dengan banyak luka di bagian tangan dan kaki. Dan tidak hanya itu, waktu itu kepalaku juga sudah dibalut dengan kain, karena sepertinya aku telah mengalami banyak sekali benturan. "Pak, istri dan anakku di mana?" ucapku saat itu karena aku tidak melihat adanya istri dan anakku di rumah Pak Warno waktu itu. "Tenang Mas, tenang. Mbak Maya dibawa ke puskesmas sama Pak RT. Di paha dan punggungnya sobek seperti habis ketusuk benda tajam. Mungkin Mbak Maya ketusuk ranting kayu yang lancip. Soalnya Mas Arya dan Mbak Maya ini kemarin kesurupan beberapa jam, tidak ada yang menolong. Kemarin Mas Santo yang menemukan Mbak Maya di area sawah Pak Wahyudi, Mas. Mbak Maya waktu itu sedang berguling-guling di ladang padi sambil makan ayam hidup milik Pak Wahyudi. Kalau Mas Arya sendiri, saya temukan di belakang rumahku ini, Mas," terang Pak Warno. "Anak saya di mana, Pak?" sahutku lemas. "Anak Mas Arya juga dibawa ke puskesmas. Banyak luka lebam di seluruh tubuhnya, Mas," imbuh Pak Warno. Dan singkat cerita, setelah aku sadar di siang itu, akhirnya aku pun menyusul istri dan anakku yang berada di puskesmas yang berada jauh dari kampungku. Sesampainya di puskesmas, waktu itu aku seketika memeluk istriku dan melihat anakku yang saat itu masih terus-terusan menangis. Dan akhir cerita, setelah keadaanku dan keadaan semua keluargaku sudah sedikit membaik, aku pun dijemput oleh Pak Gunawan dan diajak untuk tinggal sementara di rumahnya. Karena menurut Pak Gunawan, rumah yang kutempati saat itu sudah benar-benar tidak aman. Selama tinggal bersama Pak Gunawan, aku terus mengorek informasi tentang apa yang sebenarnya pernah terjadi di rumah peninggalan ayahku itu. Dan ternyata semuanya memang benar adanya. Semua cerita tentang rumah itu memang benar. Dulu rumahmu dikenal sebagai rumah jagal, karena digunakan sebagai tempat menyembelih orang. Aku juga diberitahu oleh ayahmu meskipun sebenarnya aku tidak tahu pasti apakah cerita itu benar-benar ada. Tapi setelah melihat semua kenyataan ini, aku percaya jika semua itu benar-benar ada. Dulu ketika kamu baru lahir, ayahmu dan ibumu juga kesurupan hebat. Tapi karena kakekmu orang sakti, jadi bisa dengan mudah diatasi. Jelas Pak Gunawan. "Terus sekarang aku harus bagaimana, Pak?" ucapku pasrah. "Mending biarkan rumah itu kosong untuk sementara. Rasanya terlalu berbahaya jika harus memaksa tinggal di rumah tersebut. Karena kita juga tidak tahu pasti seberapa banyak penghuninya," imbuh Pak Gunawan. Dan setelah obrolanku waktu itu, akhirnya aku pun beberapa hari menumpang di rumah Pak Gunawan. Dan singkat cerita, aku pun akhirnya dipinjami uang oleh Pak Gunawan untuk biaya mengontrak rumah agar aku tidak lagi tinggal bersamanya di rumahnya. Dan akhirnya, pagi itu, aku dan istriku pun berpamitan kepada Pak Gunawan dan berterima kasih karena sudah banyak membantuku saat itu. "Pak, rumahku ini sudah saya tawarkan kemana-mana. Nanti kalau sudah laku, uang Bapak langsung kuganti. Terima kasih banyak ya Pak," ucapku sambil mulai melangkahkan kakiku pergi. Namun anehnya, hanya beberapa saat aku melangkah, tiba-tiba istriku yang sebelumnya berjalan tepat di belakangku, pagi itu berhenti dan menoleh ke arah Pak Gunawan sambil mengutarakan sebuah pertanyaan. "Oh iya Pak, Bapak tahu maksudnya makan disuapin, mandi dimandiin, tidur ditemenin, dan mati dianterin?" ucap istriku lugu dengan tangannya yang masih menggendong bayiku. Mendengar hal itu, Pak Gunawan yang sebelumnya tersenyum dengan kepergianku, saat itu seolah terkejut dan tidak percaya dengan apa yang istriku katakan saat itu. Semua itu terlihat dari matanya yang terlihat melotot dengan wajahnya yang juga seketika terlihat merah entah kenapa. "Sudah, kamu jangan kembali lagi ke sini. Aku tidak mau bertemu kalian lagi. Kalian bukan keluargaku. Aku nggak mau ikut campur lagi," teriak Pak Gunawan sambil bergegas menutup pintu utama rumahnya.
Melihat hal itu, tentu saja aku kembali terkejut dengan sikap Pak Gunawan yang tiba-tiba berubah menjadi acuh dan kembali tidak peduli denganku dan dengan keluargaku. Orang itu memang aneh ya kayaknya, Dek. Selama kita numpang di rumahnya kan dia baik. Sekarang tiba-tiba jadi galak kayak gitu. Ucapku dengan mulai melangkahkan kakiku pergi dari rumah Pak Gunawan tersebut. Akhir cerita, kini aku tinggal bersama istriku di rumah kontrakanku yang baru yang letaknya lumayan jauh dari kampungku. Dan seiring berjalannya waktu, kini anakku sudah tumbuh dewasa dengan kedua kakinya yang tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya. Dilarang keras Kompas, storytelling, reupload, semua cerita lakon story di YouTube, website, blog, aplikasi podcast, atau dimanapun tanpa izin dari Lakon Story. Semua peraturan tentang reupload sudah tersedia di fanpage Lakon Story. Silakan dibaca terlebih dahulu jika ingin reupload. Jika kami menemukan cerita Lakon Story di reupload tanpa izin, kami akan langsung menindak dengan sangat tegas.